terima kasih meskipun Pak Agus. Pagi ini merupakan kehormatan buat saya bisa berada di sini pada waktu yang ini apa yang saya lakukan. Saya merasa bersyukur ya. Saya kebetulan waktu kecil itu banyak melihat pertunjukan wayang. Terus kemudian banyak juga coba baca-baca literatur wayang. Terus kemudian karena pendidikan saya menuntut juga untuk melihat nilai-nilai kehidupan yang ada saat ini, itu saya melihat ternyata sebenarnya nilai-nilai kehidupan yang ada saat ini yang banyak kalau kita lihat kan ada motivasi, pembelajaran motivasi itu banyak dari notabene dari mana. Nah, saya lihat kenapa kok nilai-nilai kehidupan yang kita yang sebenarnya lebih pas dengan kita justru terasing di saat ini, terutama dalam edukasi saya, sesudah saya. Nah, dari situlah kemudian saya juga melakukan apa yang saya tahu tentang nilai-nilai karakter kita sendiri di Jawa, di Indonesia, agar jangan sampai terputus karakter itu. Karena nilai-nilai karakter itu bagi saya penting karena itu merupakan sesuatu yang menjadi ciri-ciri pribadi kita. Karena harus dibaca. Nah, saya coba perjalanan saya menulis ini saya tuangkan dalam bentuk presentasi. Nanti ada banyak mungkin lebih bisa dibuat secara enak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada juga pertanyaan bisa mengarah dari saya. Jadi saya sampaikan dalam bentuk sesuatu yang berhasil mengkomunikasikan saya. Saya mungkin tidak perlu lebih jauh wayang itu apa. Saya ini yang dari sini sudah lebih paham wayang itu apa. Cuma agar lebih mudahnya kita sama satu persepsi, saya coba definisi penjabaran dari saya tentang wayang itu yang kita baru. Jadi media kreatif tidak menggunakan peraga melalui simbol-simbol berupa kisah dalam rangka mengkomunikasikan nilai-nilai kehidupan. Ini yang penting adalah saya kasih warna yang berbeda. Media kreatif dengan peraga, simbol berupa kisah, dan nilai-nilai kehidupan. Ini mungkin nanti akan masuk ke sana lebih dalam lagi. Jadi kalau wayang dari persepsi saya ya, yang pertama ada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini dikomunikasikan dalam berupa simbol-simbol berupa kisah. Terus kemudian kisah itu dikomunikasikan dengan cara media kreatif dengan peraga. Nilai kehidupan itu apa? Nilai kehidupan artinya itu yang memberi karakter kita. Bisa dengan etis, dengan orang, kalau orang sekarang bilang itu beretiskan kearifan lokal, bisa berupa keturunan, sifat manusia seseorang. Jadi kalau pemahaman saya nilai jangan dilihat sebagai sesuatu yang ganti-ganti gitu ya jalannya. Tapi nilai itu adalah bisa nilai pribadi. Menurut saya ini itu adalah sesuatu yang nilai juga. Jadi kalau di kepala kita itu bilang sesuatu yang seperti terlihat sama sesuatu yang seharusnya itu kita definisikan sebagai nilai. Nah, nilai itu dulu dikomunikasikan berupa simbol-simbol berupa kisah dan kisah terus kemudian diperagakan dengan media kreatif dengan peraga kulit banyak orang yang boleh. Nah, yang menarik adalah walaupun simbol-simbol kisah itu yang dipakai dalam wayang yang populer itu memakai Mahabharata dan Ramayana yang diadopsi dari kisah India. Cuma ketika saya coba baca, coba dari kisah India dan kisah yang disampaikan oleh Jawa itu, atmosfernya beda. Jadi
sangat terasa sekali bahwa itu hebatnya ujian-ujian kita dulu, membawa atau mengadopsi kisah itu, terus kemudian membawa karakter kita sendiri sehingga menjadi sangat jauh kisah itu. Saya juga melihat kalau di media mungkin karakter tokoh ini sekitar berhadapan. Saya coba melakukan inventarisir karakter kisah itu versi Jawa itu saya sudah dapat 500 saja belum selesai di karakter tokoh. Jadi terlihat sekali bahwa di sana sudah dikayakan dan diakulturasi sesuai dengan karakter kita sendiri. Nah, dulu ini sepertinya menjadi alternatif yang utama. Ketika kita mengkomunikasikan dengan kehidupan, kemudian bentuk simbol-simbol lisan, terus kemudian di media kreatifkan, itu sepertinya menjadi hal yang utama. Nah, cuma kalau kita lihat di sana itu tadi kan media peraganya berupa unik. Nah, kita hidup di di mana budidaya pemikiran manusia selalu berkembang pesat. Kita lihat media kreatif sekarang begitu berkembang. Jadi dulu orang bicara budaya dia itu ada lukisan gambar patung. Ketika mengkomunikasikan nilai dengan patung, dengan gambar, dengan bangunan, kemudian bergerak ke budaya lisan, ada wayang dan sebagainya, bergerak ke budaya tulisan dan koran, majalah, buku. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi orang bergerak ke media elektronik dalam komunikasi kalian. Kemudian kalau sekarang kita melihat komputer, internet itu sudah menjadi sesuatu yang natif jadi sesuatu yang sudah menghadapi, terutama kalau usia-usia SMP, SMA itu sepertinya wajib tahu komputer. Ini sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Handphone, komputer itu menjadi kebutuhan mereka. Ini sebenarnya media yang saat ini kita hadapi di sekitar kita. Sampai nanti setelah itu ada media. Kemudian nilai sendiri itu ada media, terus kemudian simbol berbangsa, ada nilai itu kan justru yang utama yang dikomunikasikan. Terus nilai sendiri seperti yang saya jabarkan dari etis, manusia sampai pemahaman ketuhanan. Kalau kita lihat sekarang itu nilai itu misalnya usia dewasa itu dari mana sih belajar tentang nilai? Dari dunia kerja, dari produk motivasi pengembangan diri. Saya sebut ini budaya liang dalam berbagai media. Budaya liang itu artinya bukan budaya dari karakter kita. Kemudian anak remaja kita itu dari mana dia belajar dia? Sekolah yang mungkin salah satu mata pelajarannya memajukan nilai kearifan lokal. Kemudian budaya liang dari berbagai media. Anak-anak kita banyak berinteraksi dengan komik, kartun, TV, game yang kebanyakan dari budaya liang. Kemudian pergaulan di masyarakat. Kalau kita lihat di sini sedikit sekali yang memuat konten nilai-nilai lokal. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak itu itu yang kita hadapi adalah bahwa nilai-nilai kehidupan itu terus kemudian disampaikan, dikomunikasikan dengan simbol-simbol berupa lisan, dengan media kreatif, dengan olahraga. Di tengah hiruk-pikuk media yang berkembang, kemudian betul-betul di nilai kehidupan lain berbeda dengan kita, maka sebaiknya di era sekarang dua hal ini juga perlu dikomunikasikan. Tidak hanya ini sebagai satu arah komunikasi dengan simbol bangsa dan banyak sudah selesai saja, tapi dua hal ini juga perlu dikomunikasikan. Nah, komunikasinya dengan cara apa? Tentunya kita memanfaatkan media kreatif komunikasi semua yang ada saat ini. Jadi tiga hal tadi benar-benar dikomunikasikan karena memanfaatkan media kreatif yang ada saat ini.
mencoba melakukan sesuai kontribusi apa yang saya bisa. Kita lihat tadi nilai lokal karakter kita, kemudian simbol berbahasa, di komunitas ada simbol berbahasa. Saya mengambil yang banyak ini. Nah, porsi saya adalah berusaha mengkomunikasikan kisah itu dalam format novel itu yang mudah dipahami oleh generasi sekarang. Terus kemudian tidak berhenti dari situ. Artinya ketika saya membuat novel, kemudian saya berikan penerbit dan biarkan itu berinteraksi sendiri di konten-konten buku, tentunya ini juga sesuatu yang bentuk komunikasi yang menurut saya juga kurang agresif. Saya juga memanfaatkan media komputer, internet, media untuk juga mengkomunikasikan apa yang saya buat, terutama di generasi muda. Berobsesi untuk membuat 15 judul novel. Judul novel itu yang rencananya itu sebenarnya setiap judul itu bisa dinikmati sendiri-sendiri, tapi kalau dibaca keseluruhan penanganannya bisa membangun kisah